Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Elvia Valiana dari Universitas Islam Majapahit dengan NIM 518061300018. Perubahan bahasa adalah adanya perubahan terhadap suatu kata atau bertambahnya bahasa baru berdasarkan tujuan tertentu. Pada awalnya, perubahan bahasa hanya dianggap sebagai variasi bahasa, percampuran dialek yang tumpang tindih dan bahkan dianggap tidak dapat diamati. Perubahan bahasa juga dikenal dengan evolusi bahasa. Pada jangka waktu tertentu, dari bahasa yang sederhana menjadi bahasa yang lebih kompleks dengan berbagai variasi, modifikasi, dan ciri khas dari suatu masyarakat tutur. Evolusi juga diasumsikan sebagai bentuk perubahan yang berkelanjutan dari yang rendah, sederhana, kurang baik, menjadi kondisi yang lebih kompleks atau lebih baik. Akibat yang terutama dari perubahan bahasa, adanya perbedaan terhadap struktur bahasa tersebut. Para ahli bahasa awalnya mengamati perubahan bahasa dalam bentuk adanya variasi bahasa. Perubahan bahasa yang terjadi di dalam internal bahasa sendiri yang menyebabkan perbedaan struktur bahasa. Akibatnya, dalam jangka waktu tertentu, sebuah kata diucapkan berbeda. Seperti pada kata dalam bahasa Inggris, ada dua kata yang berbeda untuk menyebutkan kuda, horse dan horse. Ada juga dua kata yang awalnya berasal dari satu kata seperti tin dan ting, sehingga menjadi satu unit pengucapan kata menjadi dua. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang hakikatnya merupakan perubahan eksternal. Perubahan ini terjadi akibat adanya peminjaman atau borrowing dari bahasa atau dialek lain ke dalam sebuah bahasa. Bentuk-bentuk perubahan bahasa ada 5. Yang pertama, fonologi, yaitu perubahan fonem atau bunyi. Contohnya Februari yang sebelumnya Februari. Morfologi, contohnya bor ditambah prefiks me menjadi mengebor. Yang ketiga, sintak. Contoh, dia mulai menulis sejak duduk di bangku SMP, yaitu kalimat transitif tanpa objek. Yang keempat, kosakata, bertambah, hilang, berubah makna kata. Contoh dari kata TNI, yaitu akronim. Mahasiswa, meja hijau, yaitu kata majemuk atau penggabungan kata. Dan sumbar, yaitu gabungan kata. Yang terakhir, semantik, perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total, meluas, atau juga menyempit. Contoh, saudara bukan lagi bermakna orang yang lahir dari ibu yang sama. Terjadinya perubahan bahasa menurut para ahli tidak dapat diamati. Hal ini karena proses perubahan terjadi berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin observasi oleh peneliti. Ahli bahasa memperdebatkan apakah perubahan bahasa dapat diamati atau tidak. Menurut Saussure dan Bromfield, yang dapat kita lakukan adalah mengamati akibat dari perubahan bahasa tersebut. Akibat yang terutama dari perubahan bahasa tersebut adalah adanya perbedaan terhadap struktur bahasa tersebut. Bahasa Inggris, Arab, Indonesia, Melayu, dan bahasa Jawa termasuk bahasa yang dapat diikuti perkembangannya sejak awal.